Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang golongan jin. Ada berapa sih golongan-golongan jin gitu ya. Jadi banyak para jamaah yang request, ada banyak permintaan, Ustaz tolong dong bahas tentang jin, karakter jin bagaimana, kemudian keluarga jin bagaimana, makanan dan jin itu apa dan sebagainya. Itu minta tolong dibahas. Tapi insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang golongan-golongan jin. Di dalam kitab Alamul Jin Wasyayatin karya Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asqari di halaman 12, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yaqulu Rasulullah SAW, al-jinu salasatu asnaf. Jin itu ada 3 golongan, ada 3 squad, 3 kelompok ya, asnaf. Itu kelompok-kelompok atau golongan-golongan. Fasinfun yatiru fil hawa. Dan golongan satu ini adalah dia bisa terbang, yatiru terbang fil hawa di udara. Jadi jin itu dia hidupnya ada di udara juga ada. Yatiru fil hawa. Kadang kalau kita melihat orang yang naza itu mau meninggal dunia, dia biasanya melihat ke atas kan. Nah, itu ada kalanya dia melihat malaikat, ada kalanya dia melihat jin atau setan yang mengganggunya. Maka dari itu ketika kita di samping orang yang sedang naza atau meninggal dunia, kita harus membantunya, menuntunnya untuk berzikir, membaca tahlil, la ilaha illallah. Agar apa? Agar husnul khatimah. Karena dia sedang diganggu sama jin. Kalau dia memang amalnya baik, insya Allah sama para malaikat akan dibantu. Tapi kalau amalnya tidak baik selama hidupnya, makanya kita sebagai saudaranya, kita harus membantunya, menuntunnya untuk berzikir atau membaca doa agar dia husnul khatimah. Itu. Atau ada saudara kita yang lagi kesurupan. Kesurupan biasanya orang kesurupan itu melihatnya ke atas. Wah, dan sebagainya itu kita harus melihat ke atas dan kita harus membacakan doa. Kita itu ayat kursi atau surat Al-Baqarah, surat jin atau surat-surat yang dalam Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi kita kalau ada orang kesurupan melihat ke atas, kita harus ikut membantunya berdoa dan melihat ke atas agar apa, jin yang ada di atas itu yang di udara di situ akan lari atau tidak mengganggu orang yang kesurupan tersebut. Yang selanjutnya yaitu golongan selanjutnya adalah wasinfun hayatun wakilabun. Dan jin tersebut bisa menjadi ular, wakilabun dan anjing. Bahkan dalam satu hadis lain, kalau kita melihat ular di dalam rumah, kemudian ular tersebut matanya tidak berkedip, maka itu jin. Dan kita disuruh berdoa oleh Rasulullah. Apa doanya? Yaitu salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Sulaiman fil alamin. Itu. Baru boleh kita bunuh ular tersebut. Jangan langsung dibunuh. Khawatirnya kalau kita langsung membunuh tanpa berdoa, itu jin yang menjadi ular itu akan balas dendam ke kita. Tiba-tiba hati kita akan resah terus, banyak masalah dan sebagainya. Makanya sebelum membunuh hewan yang buas di rumah kita, tiba-tiba ada hewan yang buas atau seperti halnya ular, kita harus berdoa dulu atau bismillahirrahmanirrahim dibunuh baru boleh. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu wasinfun yahilluna wa yad'anuna. Dan ada golongan jin yang menetap. Menetap di mana? Menetap di tempat-tempat yang kotor, atau di kamar mandi, di comberan, atau tempat-tempat yang kotor, atau di rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, atau di rumah yang untuk
rumah tangga yang bertengkar terus, itu pasti ada jinnya. Rumah tangga yang sering bertengkar itu pasti ada jinnya yang mengganggunya. Makanya agar tidak bertengkar di rumah tangga tersebut, sering-seringlah kita membaca Al-Quran, dibuat zikir, dibuat doa bersama itu. Agar jin itu menetap di tempat-tempat yang kotor. Atau halnya kalau kita sedang melepas pakaian kotor, kemudian kita lempar ke tempat cucian, itu kita berdoa dulu, Bismillahirrahmanirrahim, diletakkan. Mungkin di situ ada jin yang sedang duduk di tempat cucian itu, kita kan nggak tahu. Makanya kita harus berdoa dulu, kemudian kita letakkan baju kotor tersebut. Itulah yang diperintahkan Rasulullah, agar kalian itu berdoa dalam keadaan apapun, gitu, agar tidak diganggu oleh jin, gitu. Kemudian jin juga wayada'anuna, dia berpindah-pindah. Jin itu punya sifat suka jalan-jalan ya, kalau bahasa kerennya itu traveling, suka berpindah-pindah, jalan-jalan kemana. Makanya kita kalau sedang dalam perjalanan, kita harus sering berdoa, bersolawat agar tidak diganggu oleh jin. Atau kalau jin yang jelek, namanya sifatnya buruk, adalah setan itu. Makanya di hadis ini memotivasi kita agar senantiasa mawas diri dalam keadaan apapun, agar senantiasa hati-hati, dan agar senantiasa kita berdoa dalam melakukan aktivitas. Kenapa kita harus berdoa? Agar Allah melindungi kita, agar kita mendapatkan ketenangan dalam doa tersebut, agar kita selalu dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya atau segala fitnah gitu. Dan insya Allah kita akan membahas selanjutnya di segmen yang lain tentang tema-tema mengenai apa makanan jin, kemudian apakah jin itu bisa menikah dengan manusia, kemudian apa kendaraan jin, kemudian bagaimana jin itu kehidupan sehari-harinya. Nanti kita akan bahas, kita akan bereferensi di kitab Alamul Jin Wasyayatin karangan Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar, gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan doakan semoga YouTube ini barokah, bisa menjadi amal jariah sampai husnul khotimah. Semoga yang menonton dan yang mengamalkan, jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan apapun, selalu berzikir pada Allah agar kita dijaga dari godaan jin dan dari fitnah apapun gitu. Semoga yang menonton Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah, keturunan kita keturunan yang qurrata a'yun, dan kita bisa ibadah secara istiqomah, beramal soleh dalam keadaan tawadhu, dan insya Allah Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita berzikir pada Allah, dalam keadaan kita menjaga wudhu, dalam keadaan kita membaca Al-Quran. Pada saat itulah Allah mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.